Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala aydan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga kebaikannya, fadilahnya, karomahnya Allah limpah curahkan. Wabil khusus untuk seluruh orang tua kita dan seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan datangnya ilmu kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, alhamdulillah kedatangan tamu agung ya, kersana Mama Ajengan Hendra Wirachandra duet. Insya Allah itu kelas pagi dan sore digabung jadi duet gitu. Ini duet saheng Sapria Hendra Wirachandra. Jadi udah cukup untuk pertemuan kajian kitabnya pada siang hari ini aja begitu ya. Terima kasih. Lajengkeun atuh pangarsa ka mana? Luar biasa nuju sibuk Mama Ajengan. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, pini sepuh, seluruh jajaran pimpinan, jajaran manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha,
beserta seluruh Bapak Ibu, Akang Teteh, jamaah hadirin wal hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini, wabil khusus keresana Bapak Haji Soleh dan Bapak Haji Adang Mutakin yang alhamdulillah berkenan untuk menemani kajian kita di waktu duha ini. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala-nya bahwa di kesempatan kali ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bersama-sama ngagupai, untuk bersama-sama mengundang karena rahmatna Allah. Sudah satu kita dalam keadaan berpuasanya, yang kedua ditambah kita bersama-sama belajar untuk menuntut ilmu. Nah, ieu teh pahala wajib plus pahala wajib gitu. Maka semoga Bapak Ibunya hadirna kita di majelis ini sing jadi cukang lantaran, sing jadi wasilah, sing jadi perantara, semoga kita yang hadir sing dikabul hajat dunia akhiratna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada yang sakit, semoga disehatkan oleh Allah, baik sakit dohirnya, sakit batinnya, sakit fisiknya atau jasmaniahnya, atau sakit rohaniahnya, sakit kepalanya, perutnya, kakinya, ataupun sakit dompetnya gitunya. Semoga sing disehatkan kalawan ku cara Allah. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kadang kita harus menggapai afiat, menggapai sehat itu diantaranya dengan menggunakan wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dan diantara wasilah, wasail, jalan untuk menggapai sehat, menggapai kecukupan, menggapai sakinah mawaddah warahmah, itu diantaranya dengan melakukan amal yang dicintai oleh Allah. Nah, diantara amal yang dicintai oleh Allah adalah thalabul ilmi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, menasihatkan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, izin di kesempatan kali ini izin saya memfasilitasi ya untuk kita bersama-sama belajar fikih, wabil khusus fikih salat. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hanca garapan sapinah kita di bab pasal yang menyatakan 4 keadaan di mana imam wajib berniat untuk imam. Apa tuh maksudnya imam berniat untuk imam? Insya Allah nanti kita akan coba jelaskan. Alhamdulillah Pak Haji Jepri ya sudah bergabung menemani. Nuhun udah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai 14 pembatal sholat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang sholat kemudian melakukan 14 pembatal ini, maka otomatis sholat kita itu wajib diulangi. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bagaimana kalau ada orang yang dulu-dulunya misalnya pernah melakukan pembatal sholat, maka menjadi konsekuensi hukumnya setiap sholat yang dulu pernah dilakukan dan ternyata melakukan pembatal sholat, sholat itu wajib diulangi, wajib diqadha. Seperti itu. Kecuali orang yang memang dia tergolong kepada jahilun ma'dzurun, kepada orang yang, mohon maaf kalau bahasa saya kurang baik, kepada orang yang bodoh yang dimaafkan. Jadi namanya kebodohan itu ada yang ma'dzurun, ada yang magrurun, aya nu dihampura, aya teu dihampura. Nah, untuk siapa kebodohan yang diampuni itu? Ya, ini bagi orang yang pertama jauh daripada fasilitas belajar Islam, atau yang kedua sudah tidak mampu belajar. Nah, maka ini disebutnya bodoh yang ma'dzur. Jadi kasarnya mah gini Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun ada seorang laki-laki sholat nate pakai celana pendek, ya. Sholat nate dikokolor we hungkul. Bujal kaditu kadieu tuur terlihat seperti itu. Tapi sholat ini dilakukan oleh orang aslinya dari semacil sampai di hutan. Jauh ke situ, pokoknya mah tinggal di suatu tempat yang jauh dari ustadz, jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari pesantren. Tidak ada akses mencari ilmu, YouTube susahnya, TikTok susah dan lain sebagainya. Pokoknya mah aya-aya
we gitu, yaitu melaksanakan walaupun sholatnya sambil terlihat aurat gitu kan, bacaannya belepotan dan bacaannya misalnya Fatihahnya juga hanya setengah gitu. Nah, ini ma'dzur, ini dihampura aku Allah, dianggap sah. Ya, atau yang kedua, orang yang dia itu mungkin dekat dengan ulama, dekat dengan pesantrennya, dekat dengan ustadz, tapi sudah tidak bisa belajar lagi. Contoh siapa? Kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah pikun. Jadi jangankan belajar syurutus sholati, syarat sah sholat yang 8, jangankan belajar rukun sholat yang 17, jangankan belajar pembatal sholat yang 14. Jangankan seperti itu. Kadang gitu kan, untuk mengingat nama incunage lupa. Mirip ada kakek nenek, ini si kakek terlihat romantis oleh keluarganya teh. Kenapa? Setiap hari siang dan malam itu kalau memanggil si nenek suka dengan panggilan sayang. Jadi sudah kakek nenek, sudah tua renta, barau remason gitunya, barau JPU. Tapi setiap sang kakek mau minta bantuan ke si nenek, ke istrinya suka berkata, sayang tolong ambilin remason, sayang tolong pangeroken, sayang dan sayang. Itu subhanallah, tetangganya, anak cucunya merasa bangga, alhamdulillah si abah mah romantis, nah kak si nenek teh. Nah suatu saat ditanya, bah apa tipsnya kok bisa romantis sampai tua renta? Abah sekarang usia sudah 80-90, manggil istrinya selalu berkata sayang. Tapi apa jawaban si kakek? Jang, bukannya romantis, abah teh sudah lupa nama si nenek siapa. Sampai seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jangankan untuk mempelajari bab ilmu fikih, nama istrinya saja lupa. Nah, maka ini disebutnya ma'dzur. Ya. Jadi tidak perlu diqodho, walaupun sholatnya itu baca Fatihah baru Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, Allahu Akbar, ruku, itu dianggap sah. Kenapa? Karena ma'dzur disebutnya. Tapi orang yang tidak seperti itu, dalam artian dengan ustadz dekat, dengan pesantren dekat, dengan sumber ilmu dekat, aman, maka ini magrur. Kalau seandainya dari mulai balik kita belum mengetahui syarat sah sholat. Kalau seandainya dari semenjak balik kita tidak mengetahui pembatal sholat yang menyebabkan kita teh SMP, SMA, kuliah, sholatnya tidak sah. Nah, maka ketidaksahannya kita saat melaksanakan sholat ini tidak dimaafkan. Kenapa? Karena kita memiliki potensi besar untuk belajar. Maka Bapak Ibu, ini saran bagi saya. Juga mungkin bagi Bapak Ibu kita, para orang tua muda. Mahmud, mamah muda, pahmud, papah muda. Apa itu? Yakni kita harus berjihad, berjuang, yakni mengajarkan ilmu sholat kepada anak kita. Agar apa? Agar ketika anak mulai teng balik, gitunya, ini anak sudah sah sholatnya. Jadi misalnya kalau kemungkinan anak itu wajib sholat kan dari mulai balik, dan kemungkinan balik itu adalah 9 tahun. Ya. Maka Bapak Ibu diusahakan sebelum 9 tahun anak teh sudah rapi sholatnya. Kalau perempuan sudah rapih dina make mukenanya, tahu bahwa rambut itu adalah aurat, tahu bahwa bagian bawah dagu itu wajib ditutup. Jadi bawah dagu itu batasannya mana? Batasannya adalah tulang dagu. Harus sudah mulai ditekankan kepada anak perempuan kita. Harus sudah mulai diperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Harus mulai disampaikan neng bahwasannya sholat itu enggak boleh ya menggunakan madhab silentnya. Jempe we ti awal sampai akhir dibaca itu dalam hati, atau menggunakan madhab balemia dari awal sampai akhir balem we gitu. Neng bacanya itu harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah mulai diajarkan oleh kita. Kenapa? Karena ketika mulai teng anak perempuan kita haid misalnya di usia 9 tahun, maka si anak sudah mulai taklif, wajib dia sholat. Dan bukan hanya wajib sholat, tapi wajib sholat beserta sahnya gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau anak dari mulai balik SMP, SMA, kuliah sampai menikah misalnya, sampai sebelum menikah sholatnya masih berantakan, itu bisa jadi yang nanti akan ditegur oleh Allah adalah kita selaku ayahnya. Karena kita selaku ayah ataupun selaku ibu ataupun selaku orang tua wajib ku angpusakum wa ahlikum naro. Wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Apa di antara tafsirannya? Kalau dalam kitab Uku dulu Jen, di antara makna ku angpusakum wa ahlikum naro adalah wajibnya kita mengajarkan ilmu fardu ain kepada anak.
Apa ilmu fardu ain kepada anak teh diantaranya eta teh ilmu salat. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau misalnya dari semenjak SMP-nya, SMA aya gitu tak salat-salat kita yang tidak sah, oh dikira teh ya kalau salat menggendong bayi teh sah. Gitunya ternyata tidak. Kenapa ternyata sholat menggendong bayi tidak sah? Kalau seandainya kita itu sholat menggendong bayi dalam keadaan bayinya pakai pampers dan di dalam pampers itu sudah ada saldonya, sudah ada depositonya, ya maka itu harus diulangi lagi sholat kita. Kenapa? Karena sholatnya hamlun najasa, karena sholatnya seperti kita membawa najis. Oh, saya kira kalau sholat sambil menggendong kucing itu sah. Ternyata sholat sambil menggendong kucing tidak sah. Kenapa? Karena setahu saya di alam dunia tidak ada kucing kalau beres itu langsung cebok. Asa belum menemukan kucing lamun tos micen omeh gitunya. Kecuali kucingnya sudah mandiri karena sudah mengikuti apa namanya teh pelatihan gitu kan, tata nilai keucingan, sehingga kalau kucing sudah beres buang air itu langsung cebok, yaitu tidak membatalkan. Nah, jadi elat nate di sana Bapak Ibu. Lalu kita aduh heuhnya kemarin tuh kita sholat sambil menggendong bayi dan kita baru tahu ilmunya sekarang, maka wajib sholat yang kemarin itu diqodho. Kenapa? Karena kita tergolongnya jahilun magrurun, orang yang dekat dengan fasilitas belajar Islam. Atau yang kedua, sudah mendekat ditambah yang kedua kita punya potensi untuk belajar Islam. Karena ada orang yang mohon maaf dekat dengan kiai tapi potensi belajarnya udah nggak punya. Seperti apa? Contoh tadi si Abah yang sudah lupa nama istrinya sendirinya. Tapi adapun kita, aduh, misalnya banyak alasan kita menghafal syarat sah sholat susah ngapalinnya, menghafal naon namina teh rukun sholat 17 susah menghafalnya, alasannya seperti itu. Tapi hutang babaturan di zaman SMP teu poho, tapi utang teman kita dari zaman SMP nggak lupa. Gitu kan, jumlah gaji kemarin nggak lupa, cicilan anu can kabayar teu poho misalnya, oh itu mah berarti tidak dimaafkan. Karena hakikatnya Bapak Ibu rahimakumullah, secara umum sebetulnya tidak ada manusia yang bodoh, yang ada itu manusia yang malas, katanya seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kemarin alhamdulillah sudah sedikit kita kupas mengenai 14 pembatal sholat. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke pasal yang baru, yakni faslun alladzi yalzamu fihi niyatul imamah. Pasal yang menerangkan mengenai keadaan-keadaan niat menjadi imam. Baik Bapak Ibu, silahkan yang sudah mempersiapkan kitabnya dibuka kitab Safina halaman 77 kalau di kitab saya. Sebelum dimulai kita bacakan dulu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, khususon ila mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Terima kasih ke Kersana Pak Dede Sani yang sudah berkenan menemani. Bapak Ibu yang ada waktu luang boleh open videonya biar kita lebih nikmat silaturahminya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini, amin. Nuhun Pak Asep, insyaallah. Paslun, adapun ini pasal alladzi yalzamu adapun perkara yang wajib fihi di dalamnya, alladzi adapun perkara yalzamu yang wajib fihi di dalamnya,
Niatul imamati, niat menjadi imam. Alladzi, adapun perkara yalzamu yang wajib fihi di dalamnya niatul imamati, niat menjadi imam arbaun itu ada 4. Al-Jum'atu, yang pertama sholat Jumat. Wal mu'adatu, yang kedua sholat mu'adah. Wal manduratu, dan yang ketiga sholat yang dinazarkan jama'atan, berjamaah. Wal manduratu jama'atan, dan yang ketiga sholat yang dinazarkan jama'atan, secara berjamaah. Wal mutaqaddimatu fil matori, dan sholat yang dijama' karena hujan. Diulang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini pasal, alladzi, adapun perkara, yalzamu yang wajib fihi di dalamnya niatul imamati, niat menjadi imam arbaun itu ada 4. Al-Jum'atu, yang pertama sholat Jumat. Wal mu'adatu, yang kedua sholat mu'adah. Wal manduratu jama'atan, dan yang ketiga sholat yang dinazarkan secara berjamaah. Wal mutaqaddimatu fil matori, dan yang keempat sholat jama' takdim dalam karena hujan. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam pasal ini kita akan mencoba mempelajarinya 4 perkara atau 4 jenis sholat, yang mana 4 jenis sholat ini wajib imamnya berniat untuk imam. Karena Bapak Ibu, di dalam sholat itu ada sholatnya yang bisa dilakukan secara sendirian dan bisa dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, ada sholat yang mana sholat itu hanya sah ketika berjamaah saja. Nah, supaya rada nikmat Bapak Ibu ya, izin saya meng-share whiteboard. Pak Haji Soleh tos ayaannya whiteboardnya. Ada Ustaz. Siap, nuhun. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada sholat itu diantaranya ya, terbagi ke dalam 2. Yang pertama ada sholat yang sah sendirian dan juga sah berjamaah. Jadi ada berjamaah. Kemudian yang kedua
ada sholat yang sah ketika berjamaah saja. Nah, ini Bapak Ibu ya perbedaannya. Nah, jadi sholat itu ada yang sah sendirian, ya, ada yang sah secara berjamaah. Ada yang sah kalau berjamaah saja. Apa contohnya Bapak Ibu rahimakumullah? Yang pertama, ada sholat yang sah sendirian dan sah berjamaah. Apa contohnya? Sholat wajib. Sholat wajib, sholat subuhnya, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu secara hukum sah atau tidaknya, ya, itu sah ketika dilakukan sendirian, ya, dan sah juga apalagi ketika dilakukan secara berjamaah. Tapi khususnya dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu melaksanakan sholat fardu secara berjamaah tidak sampai ke hukum fardu ain, tapi masuknya ke dalam sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat ditekankan, ya. Adapun di madhab yang lain ada juga yang menyatakan bahwa hukum dari tidak secara berjamaah maka dia dihukumi dosa. Nah, adapun dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu sholat fardu sunnah muakkadah ketika dilaksanakan secara berjamaah. Namun ketika dilakukan secara munfarid itu hukumnya adalah sah. Ya, jadi satu diantaranya apa? Sholat wajib. Nah, ini sholat wajib bisa dilakukan secara sendirian ataupun berjamaah. Kemudian yang kedua, contohnya apa? Sholat tarawih Bapak Ibu. Nah, sholat tarawih itu sah dilakukan secara berjamaah dan sah juga dilakukan secara sendirian. Sah di masjid, sah di musola, sah juga di rumah. Hanya saja Bapak Ibu, dulu disampaikan oleh guru saya, kalau kita mau mencoba sholat tarawih sendirian di rumah, itu sama dengan uji nyali. Kenapa? Karena sholat di masjid, itu ketika kita sudah mulai merasa malas, mulai merasa ngantuk, itu insya Allah masih termotivasi oleh teman-temannya, oleh orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau sholat sendirian, sholat tarawih di rumah, waduh itu sekalinya sudah malas, itu bisa-bisa langsung ngajongkeng di atas sajadahnya. Apalagi terkadang mau melaksanakan sholat tarawih itu sudah banyak godaannya. Dari mulai bala-bala yang belum habisnya, es goyobot yang sudah ada dalam plastik, ngagupayan sini mas segitu ya. Yo, itu bisa-bisa yang ada malah apa? Dinanti-nanti. Oh, ini sudah waktunya sholat isya, kan biasa nama di masjidnya beres sholat isya teh langsung tarawih. Hari ini mah karena di rumah beres sholat isya teh bala-bala dulu sampai 7:30. Beres makan bala-bala, itu nasi padang beres adzan maghrib kan belum habis, makan dulu nasi padang sampai jam 8. Beres jam 8, aduh itu es goyobot melambai-lambai, makan es goyobot. Beres es goyobot kan menghabiskan makanan sisa anak-anak sampai jam 9. Rencananya kan jam 9 tuh taraweh, tapi karena perut sudah full tank, bagaimana kata pujangga, ketika perut buncit mata menyipit, sudah Bapak Ibu ajanya hilang. Kenapa? Ya karena godaan. Maka Bapak Ibu, salat tarawih itu kenapa sangat dianjurkan di masjid? Karena memang di rumah mah uji nyali. Tapi sekali lagi walaupun dilakukan secara munfarid sendirian, itu hukum sholat tarawihnya adalah sah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga apa contohnya sholat yang sah secara sendirian ataupun secara berjamaah? Yang selanjutnya adalah sholat id. Jadi Bapak Ibu yang namanya sholat id itu bisa dilakukan secara berjamaah ataupun bisa dilakukan juga secara sendirian. Afdolnya yang mana? Afdolnya dilakukan secara berjamaah dan di tempat yang terbuka agar menjadi syiar bagi agama Islam. Nah, hanya saja Bapak Ibu terkadang misalnya kita mudik misalnya ya, Pak Uda Jeffrey mudik ke Padang.
Misalnya tapi sampai ke rumah, misalnya sampai ke rumah itu pas malam takbiran misalnya gitu. Nah, karena kecapean perjalanan dari Bandung menuju Padang sekian hari, itu ketika malam sampai kecapean, ketiduran gitu. Dan ketika pun itu sudah dimulai sholatnya di lapangan. Nah, akhirnya bagaimana? Halo, cek. Mohon maaf, barusan wifi-nya ngedrop jadi terlempar. Izin Bapak Ibu, yang ketiga tadi sholat ini dia sampai ke Pak Japri. Izin Pak Japri ya, saya pinjam namanya. Kesiangan misalnya ya untuk berangkat sholat id. Aduh, mau berangkat sholat id sudah dimulai gitu kan, belum wudhu, belum mandi dan lain sebagainya, belum makan opor dulu ya. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya memilih untuk sholat di rumah. Nah, sholat di rumah boleh tidak boleh, sah tidak sah. Bagaimana sholatnya? Sholatnya itu seperti kita melaksanakan sholat duha, cukup 2 rakaat gitu. Walaupun nanti Pak Japri tidak berdiri kemudian jadi khotib di rumahnya gitu kan. Pak Japri jadi khotibnya, kemudian mustaminya istri dan anak misalnya seperti itu. Walaupun tidak seperti itu, hanya seperti format sholat duha itu sudah sah. Itu yang ketiga. Contoh lagi yang sholatnya sah berjamaah atau sendirian apa? Sholat gerhana. Nah, sholat gerhana itu memang pada dasarnya sunnah dilakukan secara berjamaah. Namun ketika pun tidak bisa dilakukan secara berjamaah, maka bisa dilakukan secara munfarid. Karena waktu dulu belajar sholat gerhana itu nanti ada 4 level. Ya. Mirip naon disebat nate in passing. Ada level-levelnya. Apa level yang pertama? Itu level pertama adalah orang yang melaksanakan sholat gerhana secara berjamaah, ya. Kemudian 2 rakaat. Dalam 1 rakaat ada 2 ruku, ada 2 i'tidal, ada 2 al-fatihah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, selepas membaca al-fatihah, itu surat pilihan yang pertamanya surat al-baqarah. Oh, itu level pertama. Kemudian beres Fatihah yang kedua, naon namina teh Ali Imran. Kemudian yang keempat surah An-Nisa, misalnya An-Nisa, yang kedua teh An-Nisa ya, mohon izin. Beres Al-Baqarah, terus An-Nisa, terus Ali Imran, Al-Maidah dan lain sebagainya, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu yang level pertama. Jadi sholat gerhana bisa berjam-jam tuh. Kemudian level yang kedua, yakni sholat berjamaah, dalam 1 rakaat ada 2 al-fatihah, ada 2 ruku dan 2 i'tidal. Nah, beres membaca al-fatihah. Kalau di level pertamanya baca al-baqarah, nah di level kedua membaca surat-surat pendek. Nyatu sabihis al-ghosyiyah, atau mungkin yang umum-umum trikulnya kul huwallah, kul ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah, atau bisa menggunakan format yang ketiga, level ketiga. Apa level ketiga? Yakni kita sholat sendirian, tapi seperti sholat berjamaah. Jadi kita sholatnya di rumah misalnya sendirian. Tapi dalam 1 rakaat itu tetap ada 2 rukunya, ada 2 i'tidalnya, ada 2 al-fatihahnya. Itu level ketiga. Dan ada level keempat. Apa level keempat? Sholatnya itu seperti sholat duha. Kita niat sholat gerhana, tapi format bentuk sholatnya seperti sholat duha, seperti sholat qobliyah ba'diyah, seperti itu 2 rakaat biasa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah jenis sholat yang sah dilakukan secara berjamaah dan sah juga dilakukan secara sendirian. Nah, tapi ada beberapa jenis sholat, Bapak Ibu, yang mana kalau dilakukan secara sendirian, ini sholatnya tidak sah. Ini sholat hukumnya wajib dilakukan secara berjamaah. Kalau seandainya tidak dilakukan secara berjamaah, maka sholatnya tidak sah.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada berapa sholat yang wajib dilakukan secara berjamaah? Barusan kita baca bahwa dalam sholat itu yang wajib berjamaah ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah sholat Jumat, yang kedua adalah sholatul mu'adah, yang ketiga adalah sholat nazar secara berjamaah, yang keempat adalah sholat jama' takdim karena hujan. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di pasal ini dibahas alladzi yalzamu fihi niyat seperti ini. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kan ada dua unsur yang penting. Yang pertama ada imamnya, yang kedua ada makmumnya. Kan gitunya. Bahkan nanti ada ketentuan imam, ada ketentuan makmum, syarat berjamaah dan lain sebagainya, nanti ada ketentuannya. Nah, tapi secara garis besar kan dalam berjamaah itu harus ada imamnya, harus ada makmumnya. Tidak sah berjamaah kalau ada imam tanpa makmum. Tidak sah berjamaah ada makmum kalau tidak ada imam. Nah, dalam berjamaah kan ada 2 unsur, ada imam, ada makmum. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika ada imam, ada makmum, kan ada niatnya. Ada orang yang dia itu menjadi imam, kan ada niat. Kalau dalam talafud niat lah, contoh Bapak Ibu dalam talafud niat. Kalau imam kan talafud niatnya gini, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Nah, itu kan kalau jadi imam. Adapun jadi makmum, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, jadi imam itu niat menjadi imam, makmum itu niat menjadi makmum. Nah, kemudian yang kedua, kalau bagi makmum, Bapak Ibu, kalau jadi makmum, itu dalam nanti ada 11 ketentuan berjamaah. Kalau jadi makmum, Bapak Ibu, itu wajib kita dalam hati minimal, itu niat bermakmum. Sekali lagi, kalau dalam hati, kalau kita berjamaah menjadi makmum posisinya, maka wajib dalam hati niat bermakmum. Kalau kita sholat berjamaah, tapi dalam hati tidak niat bermakmum kepada imam yang ada di depan kita, maka sholatnya kita tidak sah. Jadi kalau misalnya gitu Pak, kita itu di belakang akan bermakmum. Tapi ketika kita sholat, tidak ada niat tuh untuk menjadi makmum, maka sholat kita tidak sah. Maka wajib kita itu kalau misalnya akan sholat, kan 3 unsur niat minimal. Usolli, fardhu, dhuhri. Nah, itu yang paling minimal. Kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah dan posisinya jadi makmum, maka unsur niat yang wajib ada 4. Apa paling minimal? Usolli, fardhu, dhuhri, makmuman. Jadi 4. Kalau seandainya kita sholat berjamaah jadi makmum, kita niatnya hanya seperti ini, usolli fardhu dhuhri, maka sholat kita tidak sah. Ya, tuh hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau kita sholat berjamaah menjadi makmum, maka wajib dalam hati gitunya mengiantikadkan atau naon namina teh ngagerenteskeun bahwa kita niat sholat fardu berjamaah makmuman bermakmum. Nah, jadi kalau jadi makmum mah wajib dah niat ngamakmum nate. Tapi kalau jadi imam itu tidak wajib. Bapak Ibu, kalau jadi imam tidak wajib. Jadi kalau kita misalnya
Cek. Aduh, mohon maaf nih Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya. Wifi-nya nuju ngedrop. Dah, beda kalanya ketika Pak Haji Soleh teh jadi makmum sholat asar. Dol asri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi tidak pakai imaman. Jadi Pak Haji Soleh sholat nanti tidak niat jadi imam. Padahal Pak Haji Soleh saat itu di belakang makmumnya sudah berdiri ribuan seperti itu. Ya, tapi niatnya Pak Haji Soleh tidak jadi imam. Dah, kumaha statusnya eta teh kumaha statusna? Maka statusna sholat Pak Haji Soleh sah dan status makmumnya juga sah. Ya. Kenapa? Karena niat menjadi imam bagi Pak Haji Soleh itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau niat jadi makmumah wajib, tapi niat jadi imamah sunat. Hanya saja, tadi kalau dilihat dari segi sah tidaknya, itu hukumnya sah. Tapi berbeda dari segi pahala. Berbedanya apa? Di sholat duhur mah Pak Haji tehnya di mutabah yaumiyah malaikat rokib nilai sholat duhur teh 27 derajat. Kenapa? Karena niat jadi imam. Tapi dina sholat ashar mah ya Pak Haji Soleh teh nilai mutabah di malaikat rokibnya teh bukan 27 tapi dinilainya 1. Kenapa dinilai 1? Karena dinilai sama dengan sholat sendirian. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi kalau dari segi sah tidak sahnya, ketika imam berniat jadi imam atau tidak berniat jadi imam, maka sholatnya sah. Beda dengan makmum. Kalau makmum niat bermakmum sah, kalau niat tidak bermakmum maka tidak sah. Maka Bapak Ibu ini menjadi solusi kalau kita sedang banyak kerjaan, terlambat masuk masjid, lalu lihat ada orang sedang sholat sendirian, datang kita berdiri di samping kanan, lalu Allahu Akbar langsung sholat, maka kita sah berjamaah. Walaupun kan imamnya itu awalnya kan sholatnya sendirian dan pasti tidak niat berjamaah gitu, maka itu disebut sah berjamaahnya. Walaupun tentu nanti nilai derajatnya akan berbeda. Nah, jadi itu Bapak Ibu, secara garis besar niat imam itu adalah sunnah, niat menjadi imam. Hanya saja niat menjadi imam itu menjadi wajib ketika 4 keadaan yang barusan disampaikan. Yang pertama ketika sholat Jumat, yang kedua sholat mu'adah, yang ketiga sholat nazar secara berjamaah, yang keempat sholat jama' takdim karena hujan. Kita akan bahas saja satu Bapak Ibu karena waktu sudah mepet. Yang pertama Bapak Ibu, sholat wajib niat imam. Sholat yang menuntut sang imam wajib berniat dalam hatinya, niatul imamah, niat berimam. Yang pertama adalah sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat? Karena sholat Jumat itu adalah salah satu sholat yang kalau dilakukan sendirian itu tidak sah. Misalnya karena zaman corona dulu masjid-masjid di karoncian, ya, sampai jadwal khutbah Jumat direvisi lalibur senang. Sampai pernah mengalami dulu ketika zaman corona itu nyari masjid sampai keluar daerah. Di masjid iya dikunci, di masjid iya libur, di masjid iya libur sampai jauh gitu kan baru ada tempat Jumatan. Nah, misalnya Bapak Ibu ada orang yang di saat itu tidak bisa sholat Jumat. Kenapa? Lah libur masjid teh, DKI memberikan pengumuman bahwa hari Jumat ini Jumatan diliburkan. Nah, lalu misalnya karena keterbatasan ilmu lah kita sholat Jumat di rumah, ya. Tapi sholat Jumat nate mengikuti formasi sholat Jumatan. Jadi berdiri sendirian di kamar teh, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sendirian di kamar teh. Beres khutbah, sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Sholat Jumat sendirian.
Nah, bagaimana hukumnya sholat Jumat sendirian? Hukum sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat Jumat wajib berjamaah. Bagaimana orang yang tidak bisa sholat Jumat karena udzur? Maka tinggal diganti dengan sholat duhur. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada orang dia itu akan melaksanakan sholat Jumat, maka wajib berjamaah. Nah, tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Apa hal yang menariknya? Wajibnya sholat berjamaah itu di rokaat pertama. Sekali lagi Bapak Ibu, ya dalam ilmu fikih, wajibnya kita sholat berjamaah ketika Jumatan itu wajibnya di rokaat pertama. Adapun di rokaat kedua, hukumnya tidak wajib. Contoh bagaimana? Kalau ada orang dia itu sholat Jumat, dari mulai rokaat pertama Allahu Akbar. Nah, si suami ini Bapak Ibu adalah suami siaga siap antar jaga yang mana istrinya sudah pembukaan 8. Waduh, istrinya itu sudah eleke-sekeng di rumah akan melahirkan. Nah, pas mau berangkat ke bidan, ini keburu adzan Jumat. Jadi kata sang suami teneng, tunggu dulu ya sing sabar. Dede bayi jangan dulu ngaborosotnya. Iya abah erek sholat Jumatan heula. Nah, si abah nate, suami nate sholat we Jumat. Pas ketika beres khutbahnya, komat, sholat Jumat. Eta mah Bapak Ibu dari semenjak Allahu Akbar takbiratul ihram eta mah istrina nelepone krining. Nah, maka bagaimana nih statusnya? Makaning imam nate maca anake panjang. Nah, maka pertahankan Bapak Ibu sang suami ini dari mulai takbiratul ihram baca Fatihah, surat-surat pendek, kemudian menunggu imam ruku, imam i'tidalnya, imam sujud, duduk di antara dua sujud, imam sujud, berdiri. Nah, berarti kan beres tah satu rokaat. Kalau sudah beres satu rokaat, maka ini si ayah, si abah, sang suami ini boleh melakukan muparokoh. Gitu. Jadi kalau sudah selesai satu rokaat atau di rokaat pertama mengikuti imam, karena waduh ya imam panjang ya bacaan. Imam itu panjang bacaan. Nah, lalu si suami ini mengambil muparokoh. Ya Allah, niat muparokoh. Lalu disiap imam. Imam baru juga baca Fatihah. Ini sang suami langsung ruku. Sami Allahu liman hamidah. Sujud gitu kan. Assalamualaikum. Gajleng beretak langsung pulang. Padahal saat itu imam kan rokaat keduanya belum beres. Nah, bagaimana status Jumatan sang suami ini? Maka status Jumatan sang suami ini sah. Tidak perlu menggantinya dengan sholat duhur. Tuh, satu. Ya. Atau yang kedua, nahan ingin kentut. Oh, gitu kan. Tekuat, sakit perut. Nah, maka Bapak Ibu ditahan we. Yang penting rokaat pertama berjamaah sama imam. Pas rokaat kedua dimuparokohkan, lalu memisahkan diri dari imam, sholat kita dipercepat, dipersingkat, maka Jumatan kita sudah sah. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana status orang yang ketika berangkat sholat Jumatnya kesiangan? Ya, maka Bapak Ibu, kalau ada orang, dia kesiangan, ketiduran, misalnya astagfirullahaladzim, bangun-bangun, imam sudah ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadzakkarun wa la dzikrullahi akbar astagfirullah li wa lakum. Kan beres khutbah, kita baru tidur astagfirullahaladzim Jumatan. No, kita teh langsung wah gurung-gusuh wudu, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, bertek ke masjid. Nah, bagaimana nih status Jumatan kita? Tergantung Bapak Ibu. Kalau kita ketika datang ke masjid, imam masih dalam keadaan maksimal di ruku rokaat kedua, maka kita masih dihitung sholat Jumat. Kenapa? Karena berarti kita masih mendapatkan satu rokaat imam. Tapi kalau kita tidak mendapatkan satu rokaat imam, maka wayahna sholatnya harus disempurnakan menjadi 4 rokaat. Yakni sholat duhur. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya apa? Kalau saja yang namanya
Allahu Akbar. Dan hatinya itu hanya seperti ini. Usolli fardol jum'ati rok'ataini. Gitu. Dan tidak niat imaman. Maka satu, dia tidak sah sholat Jumatnya. Dan yang kedua, bisa jadi makmum yang ada di belakangnya pun tidak sah sholat Jumatnya. Oh, itu bahayanya seperti itu. Maka Bapak Ibu bagi imam ketika akan melaksanakan sholat Jumat, khususnya ketika akan mengimami, harus berhati-hati. Jadi ketika akan berniat mengimami itu harus sholat jam Ustadz Zapria ini keluar ya? Bismillah Bapak Ibu.